Hai guys, jumpa lagi di Original Kerajinan Indonesia. Oke guys, di konten kali ini aku pengen share beberapa video aku yang sebenarnya belum sempat diupload. Jadi itu gabungan dari semua aktivitas yang aku kerjain dari A sampai Z. Jadi kalau kalian nemu potongan-potongan, ada basket, ada wall decor, ada material dengan berbagai macam gambar dan tempat, ya itu karena aktivitasku yang aku rekam, kemudian aku jadiin satu. Jadi aku kasih nama intermezzo karena ya itulah, kalau di kerajinan guys, itu antara supplier satu atau subkon, antara subkon satu dengan subkon lain itu berbeda. Contohnya misalkan kita bikin keranjang basket, kita bikin basket bambu atau keranjang bambu yang mungkin dikombinasi dengan raffia atau dikombinasi dengan pandan, kemudian harus di warnanya misalkan harus white wash atau black wash. Nah itu pengrajin pandan sendiri, pengrajin bambu sendiri, kemudian yang masang raffia sendiri, terus juga yang finishing untuk warna juga sendiri guys. Jadi kadang-kadang kita melibatkan dua supplier, bisa 2 sampai 3, atau mungkin yang ketiganya ini kadang-kadang kita finishing sendiri. Ya kurang lebih seperti itulah guys. Jadi biar kalian ngerti, ikutin aja proses-prosesnya. Oke guys, jangan di skip. Ini sih memang kumpulan beberapa video ya yang tidak aku upload secara parsial tapi secara keseluruhan. Jadi setidaknya kalian tahu bahwa membuat satu kerajinan itu membutuhkan banyak hal gitu loh, dan bahkan banyak hal yang ditempuh juga dalam satu perjalanan. Oke guys, ikutin terus, jangan di skip. Gini adalah salah satu ilmu pengetahuan yang tidak didapat di bangku sekolah. Yang ini kita ada di lapangan ya, kita ada di Kulon Progo ya. Jumpa lagi di Original Kerajinan Indonesia karena posisi kita di ini. Nah guys, kita tuh ngambilin barang. Nah kita pakai truk nih guys. Hai, ikutin terus, jangan di skip. Jadi guys, ini ada beberapa revisi yang mesti direvisi. Oke kan? Ini nggak gampang loh bikin begini guys. Nggak gampang jelas. Nah, ini juga nih ya kan? Ini tapi ini memang sudah diburu, kejar-kejar waktu. Nah ini posisi bordir. Nah jadi semua mengerjakan bordiran ya kan? Jangan apa juga. Gini loh guys, ini yang nganam ini loh, nggak kaleng-kaleng nih, nggak gampang ini. Kau pikir gampang, kau pikir nenek moyangmu yang bikin Mas Medi nih. Kaleng-kaleng ini. Harusnya pakai jarum ya itu ya. Jarum. Tuh next beli lagi, next beli lagi. Guys, ini adalah jenis-jenis kerajinan. Di sini aku belum bikin konten ya. Jadi ini pengen memperkenalkan. Nah, ini adalah
bahan-bahan bakunya ini udah jadi. Terus beberapa yang kita punya nih guys, ini terus ada storage juga, ini namanya storage. Jadi ini terbuat dari anceng, tapi ini pakai rangka kayu ya, ini pakai rangka kayu ini. Ini juga, ini ada beberapa set nih, set 3 ini kan, 1 2 3. Oke, jadi ini tadi baru dekor tadi tuh guys. Ini bahan pertamanya adalah ini rangka, terus baru di 6. Nah ini beberapa yang setengah jadi. Nah ini setengah jadi. Ini dari ini yang setengah jadi. Ini juga mau dekor nih mas, tapi ini terbuat dari enceng gondok. Ini namanya proses penguliman. Ini sederhana banget nih. Jadi ini ada proses namanya di lem. Biasanya kenapa kita taruh di sini, biar ininya turun lemnya. Nih. Oke, ini adalah gudang material. Dadah. Beberapa gudang material yang dibikin untuk bahan baku. Nih. Nih guys. Ini beberapa. Nah, kalau kalian tahu tuh dakron, nah itu bisa dibikin untuk pavi. Jadi ini material yang nanti bisa dibikin seperti apa setengah jadinya. Kalian bisa lihat. Ini tidak secara detail aku terangin ya, tidak detail dalam arti tidak detail aku terangkan prosesnya, tetapi at least aku pengen nunjukin beberapa hal nih kan. Beberapa item barang yang ini guys. Ini sama, ini konsep stool. Nanti akan seperti apa itu biasanya di cover dengan raffia. Nah tergantung nih guys, ini raffia warna-warninya. Terus ini guys, nah ini guys, ini adalah awalnya raffia guys. Sebetulnya raffia tuh awalnya seperti ini nih, tapi setelah kita printer ya, kita bikin dari, kita pakai alatnya itu akan menjadi seperti ini. Nah jadi kita lanjut lagi. Nah ini yang lagi ngehits ya kan, di daerah Kasongan, di mana-mana orang jual online tuh semuanya menggunakan mini basket atau planter. Ini biasanya untuk planter. Jadi kalau ini belum kelar ya, kenapa dia ada senur? Karena ini memang konsepnya adalah dijahit guys. Nah tempo hari kan aku sudah pernah bikin nih untuk yang ini nih, bisa dicek. Nah ini gini doang nih, dikasih handle oke, gak dikasih handle juga gak masalah. Jadi ini memang materialnya raffia, ini dikasih bordir itu guys. Hai guys, jumpa lagi di Original Kerajinan Indonesia. Nah kalau tadi aku di jalan terus menuju ke sini. Nah ini konten kali ini aku tidak bikin barang, tidak nge-share barang, tapi hanya memberitahu. Jadi sudah lihat tadi video-video di depan. Nah seperti ini kan di video aku yang dulu sudah ada. Jadi aku memang ada di gudang. Jadi sorry. Nah, semuanya ini kerajinan. Jadi guys, yang lagi rame sekarang di daerah Kasongan ini namanya mini planter. Kalau aku bilang tuh ya ini mini pot, ini bisa ditaruh tanaman di sini. Terutama ini kan bahannya dari raffia. Nah dan ini pandan atau seagrass. Jadi konten kali ini sebetulnya aku ingin share informasi aja guys, informasi proses
pembuatannya enggak sih, maksudnya yang sudah jadi barang-barang dan material. Jadi yang ini guys, sebentar ya, yang ini ngehits guys, ini dari banana. Jadi istilahnya orang Jawa bilang tuh debok. Jadi ini dibikin, ini ada malnya, terus baru dia dirajut. Nah modelnya begini, naik turun nih kan. Nah ini lihat nih. Nah ini maksudnya ininya kerucut ke atas, ini kerucut ke bawah, terus ke mana nih. Nah ini juga ya kan. Kemudian ini gitu deh. Nah terus guys, proses perjalanan channel ini sebenarnya begini guys. Jadi sorry guys, ini kita kamera sendiri ya. Jadi gini guys, jadi awalnya saya belajar dari seorang pengrajin yang di video aku sebelumnya itu ada. Saya terinspirasi, jadi karena kerjanya di kerajinan, kadang-kadang aku mikir gini loh, oke deh kerja di kerajinan, ya nih kerja di kerajinan, terus barang sudah kita jadi, ada yang mungkin masuk ke showroom, ada yang masuk ke toko-toko lain atau kemana. Cuman kan orang-orang tidak pernah mengerti ini proses pembuatannya seperti apa. Jadi aku justru mengambil dari sisi edukasinya guys, edukasi bagaimana suatu barang itu dibuat. Bahan bakunya sama, tetapi pembuatannya itu berbeda-beda gitu guys. Jadi pembuatannya itu dari satu material, kayak apa ya, dari satu material sebentar guys. Jadi gini, pandan sigras. Oke, aku ambil ya. Nih, ini kan pandan nih, ini pandan. Yang bawah ini adalah raffia, ya kan. Nah pandan ini kalau kita bikin kecil-kecil, ini kan ada dua ya, ini jadi planter, jadi mini pot, sorry guys. Dan kalau kita bikin coraknya, kita mandi corak ya, ini jadi apa, jadi basket. Jadi ini di atasnya ini pakai sigras natural, ini pakai raffia. Nah seperti aku bilang, raffia itu kan macam-macam warnanya. Terus guys, ini sama lah ya. Nah ini juga natural nih guys, ininya pakai grey. Kemudian ada lagi, sebentar ya. Nih, ini sama sigras, ininya menggunakan raffia putih, ya kan. Nah sama juga dengan banana guys. Banana itu ini kan debok nih, debok. Ini bisa jadi wall decor loh. Cuman ini saya belum nemu nih yang udah jadi belum nemu nih guys. Sebentar guys. Nah ada satu bahan lagi. Ini namanya adalah gajih atau sisal atau woven grass. Ini dibuat sarung bantal tapi terbuat dari sisal. Nah nih lihat nih ya, ini kan barangnya, materialnya sisal. Oke, dari material sisal itu guys, itu ada, bisa jadi nih ya. Nah ini kalau segini namanya placement. Nah tapi kalau dia lebar sekali itu bisa jadi karpet. Nah ini adalah gaji. Jadi kadang-kadang dari beberapa item, dari beberapa material itu kita bisa mix ke beberapa barang. Jadi pengaplikasian ya guys. Nah seperti ini guys. Nah ini aja. Nah ini kan awalnya cuma raffia kan. Ini kan kepangan ya, kepangan nih guys. Ini kan kepangan
antara raffia dan pandan. Nah, ya kan? Sebenarnya ini masing-masing ini pandan sendiri, tapi ini kita mix. Jadi penggabungan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Oke guys, kita lanjutin. Jadi kerajinan itu banyak macamnya ya. Ada yang jadi wall decor, ada yang jadi basket, ada yang jadi placemat, ada yang jadi mini pot, ada yang jadi karpet. Dan wall decor itu bisa diseprit lagi banyak loh. Jadi seperti yang aku bilang, aku kasih contoh satu prosesnya wall decor yang kita sedang bikin dan itu akan kita kirim ke Amerika. Sebentar ya. Nah guys, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh proses. Ini adalah salah satu yang sudah jadi. Nah, ini adalah wall decor guys. Awal mulanya ya. Guys, awal mulanya adalah rangka guys. Rangka ini yang seperti tadi kalian lihat di video yang di depan tadi tuh. Nah, nih, ini rangka ini harus dipasangi gebang. Jadi biar dia tidak nampak besinya. Setelah itu guys, ini ada namanya proses penganaman dari sini menggunakan raffia, menggunakan seagrass, kemudian baru ini dibordir. Hasilnya kan seperti ini guys. Tuh kan, cantik kan? Nah, jadi guys, nah seperti ini guys. Nah ini kan, nih, ini semuanya dibuat dengan handmade guys. Jadi sebentar ya guys, kemudian dulu. Maklum, itu berabal-abal. Jadi guys, ini semuanya dibuat secara handmade. Jadi kalau rangka memang kita pesan dulu rangkanya, kemudian kita lapisi dengan gebang seperti yang gue bilang tadi, lalu baru dianam, ya kan? Ini gebangnya, baru nanti dianam. Nah, setelah dianam barulah nanti prosesnya ini ada 3 tahap. Dari rangka, kemudian di gebang dulu, kemudian dianam seperti ini, baru nanti tahap terakhir adalah dibordir. Baru setelah itu kita finishing. Nah ini guys, barang ini sudah sampai ke Amerika. Jadi sama seperti kaosku guys, proud to be Indonesian. Jadi banggalah menjadi bangsa Indonesia, banggalah menjadi orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu orang-orang yang kreatif guys, kreatif. Indonesia tuh punya banyak budaya, agama, suku, ras, banyak banget kerajinannya, banyak pulau, banyak bahasa daerah yang kadang aku sendiri nggak ngerti ya kan, terlalu banyak yang kita bisa cuma pakai bahasa Jawa. Jadi manapun kalian, setiap daerah itu mempunyai bahasa masing-masing, mempunyai jenis-jenis kerajinan ya kan. Jadi ikutin terus guys, ini aku nanti mau tunjukin lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Di sini aku nggak bikin konten cara how to make it the things, tapi lebih ke nunjukin kalian bahwa kerajinan itu banyak. Sebenarnya banyak sekali sih, nggak cuma ini ya. Jadi guys, itu ada yang dari kayu, ada yang dari bambu, banyak banget. Cuman memang aku belum mengungkapnya satu-satu karena memang keterbatasan waktu dan juga karena pekerjaan. Jadi ditunggu aja deh setiap ini. Setiapnya ada yang baru. Cuman buat kalian yang selalu minta dari awal dong, bikinnya dari awal dong gini, aku belum bisa ya guys, mohon maaf banget. Tapi yang jelas buat kalian, dukung kita terus lah, dukung channelnya Original Kerajinan Indonesia. Karena kan yang aku ungkap itu kan nggak cuma barang-barang dari Jogja, tapi dari semua lah yang menggunakan handmade ya, terutama ya, lebih ke handmade. Mau dipasah, mau dijahit, mau diapa, yang jelas itu handmade, bukan pabrikan lah ya.
Jangan salah. Ayo kita lanjutin lagi guys. Kita kalian tempat. Lagi guys, ini adalah banana guys. Ini banana yang besar loh guys. Ini banana yang di bleaching putih. Nih, ini tetap menggunakan rangka guys. Nih. Next ya, aku ungkap gimana prosesnya. Tapi poinnya adalah sama sih. Kita menggunakan rangka. Ayo guys, kita lanjut lagi. Kalian penasaran ini drum apa? Ini biasanya itu tempat lem. Ini beberapa material rangka guys. Jadi rangkanya tuh seperti ini. Ini malnya ya, maksud saya ini malnya karena tidak semua barang menggunakan rangka. Mari kita ke sini. Nah, ini adalah nih yang aku bilang tadi guys, ini yang ada dakronya ini. Nah, ini jadi puff. Nah, ya, ini kan masalahnya kan. Masa sih, Bu? Tapi banyak orang pesen buat dekor loh, Bu. Guys, ini aku kasih tunjuk dulu. Ini kan yang ada kotaknya ini kan adalah, nah ini adalah malnya. Jadi ini kita mau bikin kotakan basket tapi model rekta gitu guys. Nah, ini baru namanya dianam. Cuman karena lagi jam istirahat, lagi pada makan siang ya. Sama kan guys, ini menggunakan si grass. Nih, yang seperti aku bilang tadi. Yang ini dari enceng, ini dikombinasi dengan raffia. Ini si grass tadi ini dikombinasi dengan si grass yang di warna. Ini bukan raffia guys ya, ini si grass yang di warna. Ini warna hitam. Jadi prosesnya ini harus dikorok dulu guys. Nah, next deh, nanti aku ungkapin. Aku bikin di konten yang beda. Jadinya kayak apa? Nah, ya kan? Asik ya guys. Nah, ini beda lagi guys. Nah, ini guys, ini tetap ini si grass. Sama guys, ini baru menggunakan raffia. Di sini baru menggunakan pelintiran raffia dengan si grass. Nih, jadi looksnya cakep kan? Cih. Ya kan guys? Ini basket nih guys, ini set 3 ya. Ini belum selesai, ini masih unfinished. Ini belum finishing selesai ya. Nih. Jadi dalamnya kayak gini guys. Ya kan? Nah ini guys, jadi nih ada yang hitam, yang putih. Ya, oke. Oke guys, jadi kita melanjutkan perjalanan lagi. Kita mau kembali ke kantor. Kita sudah ada di workshop. Kita harus kembali lagi. Kita bekerja lagi guys. Siap, mereka semua bekerja.
Ini hari kedua guys. Jadi kemarin kita dari Kulon Progo, ini daerah Sedayu. Jadi prinsipnya sama-sama kerajinan. Jadi udah lihat seperti apa. Pokoknya ikutin terus. Jangan di skip. Ini adalah hari kedua.
sama dia kan. Telung tahun tak tuku ya kayak. Gini. Ya telung tahun tak tuku ya.
Oke guys, jadi guys, seperti yang aku bilang di awal tadi guys, dari supplier satu guys ke supplier lain, itu ini jauh banget perjalanannya guys. Jadi jangan pernah bosan ikutin perjalanan ini. Jadi seolah-olah kalian itu ada di dalam mobil ini dan mengikuti setiap aktivitas kita nih. Ikutin terus guys, tancap. Kita pindah lokasi guys.
Dan akhirnya kita sampai di supplier satu lagi guys. Jadi bambu ini guys kita serahkan ke subkon satunya lagi untuk diproses sesuai yang kita inginkan. Nah, kalian penasaran kan? Ini adalah hiasan. Ini adalah satu aksesoris yang terbuat dari rayung. Prosesnya seperti ini. Jadi guys, nanti akan aku upload di konten yang berbeda khusus untuk dekorasi ini. Oke? Sudah lihat kan videonya seperti apa, dan thank you banget yang sudah like, subscribe, dan komen juga guys. Itu tadi ada satu perjalanan yang jauh banget, jadi memang kenapa ada part-part video yang di jalan karena memang prosesnya seperti itu guys. Jadi untuk mencapai ke supplier atau subkon tertentu kita memang membutuhkan waktu, membutuhkan satu perjalanan yang nggak dekat, karena antara kantor dengan pengrajin itu paling tidak kita butuh waktu sekitar 30 menit bahkan 45 menit. Bisa dibayangkan dong, untuk mencapai satu hasil yang maksimal itu kita membutuhkan waktu lama gitu loh. Jadi tetap apa ya, hargailah produk-produk Indonesia, apalagi handmade, apalagi kerajinan yang dibikin dengan tangan, yang tidak semulus pabrik gitu loh. Oke guys, thank you banget. See you next di konten yang beda. Thank you banget yang sudah ngikutin tadi dari awal sampai akhir. Part-partnya kita dari supplier kemana lah, seperti itulah. Thank you guys. See you next. Bye bye.